dalam keadaan berdiri ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati adik-adik ada di rumah mengikuti kelas sekolah minggu online. Berkatilah juga untuk orang tua yang mendampingi. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi hari ini kita masih memuji Tuhan dan kita ingin bernyanyi mengatakan bahwa aku adalah pahlawan kecil dan Yesus adalah panglima kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Kita mau bernyanyi bersama-sama, akulah pahlawan kecil. Bersama orang tuanya ya. Nah, jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini mengatakan bahwa biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, biar gunung akan bergoncang, tapi firman Tuhan tidak berlalu. Tuhan Yesus akan menepati janjinya. Kita ingin bernyanyi, biar bumi akan berlalu.
Kita akan masuk kelas sekolah minggu firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikannya, dan berkati adik sekolah minggu yang mendengarkannya. Bila doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yarni. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Allah menyelamatkan umatnya. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa perjuangan bangsa Israel pada zaman dahulu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu tanah perbudakan. Ternyata adik-adik, tidak mudah mereka keluar dari tanah Mesir, dan bahkan Musa dan Harun telah berusaha dengan sekuat tenaga mereka, tetapi mereka tidak bisa mengubah pikiran Raja Firaun untuk mengeluarkan, bahkan membebaskan bangsa Israel. Nah, sehingga pada akhirnya Tuhan menurunkan ke 10 tulah, dan diakhiri dengan tulah yang dimana meninggalnya anak sulung, baik dari anak manusia maupun untuk anak-anak hewan. Akhirnya ketika anak sulung, baik anak Firaun, anak-anak sulung orang lain, bahkan anak-anak hewan telah mati semua, maka Raja Firaun membebaskan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir dan menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, adik-adik, penasaran nggak dengan cerita ini? Oh, pasti penasaran lah. Ayo kita dengarkan cerita berikut ini. Kita panggil dulu yang bercerita kita hari ini. Kita dengarkan cerita Dung Dung. Kita panggil Dung Dung dulu ya. Dung Dung, Dung Dung. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan Dung Dung. Teman-teman, sebelum Dung Dung bercerita, teman-teman apa kabar? Pasti kabarnya dahsyat dan luar biasa. Dung Dung juga begitu, kabarnya Dung Dung sehat dan luar biasa. Nah, tadi kita tahu bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Bagaimana perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan itu ya? Apakah gampang? Apa tidak? Nah, mari kita mendengarkan ceritanya. Allah menuntun dan menyelamatkan umatnya. Setelah Raja Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab Allah berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa Israel itu dengan cara jalan berputar melalui jalan di padang gurun. Jalan padang gurun itu jalan yang tidak gampang, tidak seperti yang sekarang ini ada mobil, ada aspal, ada motor, ada becak. Pada zaman dahulu, jalan menuju ke padang gurun itu mereka berjalan kaki, mereka tidak naik mobil, naik motor, bahkan naik becak pun atau sepeda tidak, tetapi mereka berjalan kaki menuju ke laut Teberau. Dengan siap berjalan orang Israel dari tanah Mesir, Musa juga membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anaknya Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sikot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, pada tiang awan, untuk menuntun
mereka di jalan pada waktu malam, Tuhan juga menerangi mereka dengan tiang api, sehingga mereka berjalan siang dan malam dengan tidak berdalih. Tiang awan itu tetap ada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berarti teman-teman, bangsa Israel itu dulu mereka berjalan bukan hanya pada siang hari saja, tetapi mereka juga berjalan pada malam hari saja, supaya mereka lebih cepat sampai di tempat di mana tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga ketika mereka berjalan pada siang hari dan pada malam hari, Allah selalu menyertai dan menuntut mereka. Oke teman-teman, demikianlah cerita Dung hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi. Dadah. Nah adik-adik, dari ceritanya Dung tadi, bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan dengan tidak melewati tanah atau negeri orang Filistin yang dikenal dengan tanah Pentapolis, yaitu Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Padahal sebenarnya perjalanan menuju tanah Kanaan lebih dekat melalui tanah atau negeri orang Filistin, karena itu hanya menempuh perjalanan selama 10 atau 11 hari saja. Tetapi Tuhan menuntun bangsa Israel melalui jalan memutar atau berputar. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel berjalan begitu saja, tetapi Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan pada siang hari, dan pada malam hari Allah menuntun mereka dengan tiang api untuk menerangi perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Nah, kira-kira kenapa ya Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel melewati negeri orang Filistin? Karena orang Filistin adalah orang-orang yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang suka berperang. Oh, pantas aja bangsa Israel sudah ratusan tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka pasti memiliki nyali yang kecil. Mereka tidak berani untuk berperang. Israel itu dituntut melalui jalan yang berputar, tidak harus melewati jalan yang mudah. Ternyata Tuhan punya tujuan adik-adik. Tujuannya adalah Tuhan melatih iman bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih artinya iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Tuhan ingin melatih iman bangsa Israel agar mereka bisa merasakan dan mengalami sendiri tuntunan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam perjalanan bangsa orang Israel harus memutar melewati padang gurun yang tidak begitu dekat, bahkan sangat melelahkan. Kemungkinan mereka bisa naik turun gunung, tetapi Allah melatih iman mereka sejauh mana mereka bisa percaya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, sampai sekarang ini juga kita bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu di dalam setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bahkan kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Bahkan kita masih bisa bernafas, kita bisa masih makan, kita bisa bernyanyi, berdoa, bahkan segala sesuatu kita masih bisa rasakan. Itu karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sekianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan,
kami bersyukur hari ini untuk cerita firman Tuhan, atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Engkau telah menuntut mereka dari Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan yang begitu mudah untuk melewati perjalanan Tuhan. Tetapi penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka, Engkau sanggup membebaskan mereka. Bahkan Engkau sanggup juga menuntun mereka dalam perjalanan mereka. Dan hingga saat ini juga Tuhan, kami bisa merasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang terus berbicara dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga Tuhan, sehingga minggu depan bisa kami bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Shalom.